Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang mulia ini telah memberi kepada kita kesempatan untuk menunaikan ibadah kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menunaikan ibadah yang mulia, dan sekalipun kita tidak akan mampu untuk membuka pagi kita ini dengan ibadah zikrullah dan menghadiri majelis ilmu. Namun ini adalah merupakan nikmat, anugerah yang harus selalu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menambah dan terus memberikan keberkahannya terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita. Kemudian salawat beserta salam juga tidak lupa selalu dan senantiasa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Ya ayyuhal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anjuran jemaah yang dimuliakan Allah untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi. Sehingga para ulama mengatakan bahwa orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah adalah ulama, ahlul hadis. Karena setiap kali mereka membaca hadis Nabi, baik ketika mereka mengulang kembali hadis-hadis tersebut, ataupun mereka membaca ketika mereka ajarkan hadis-hadis Nabi kepada murid-murid mereka lewat nama Rasulullah, lewat nama Muhammad, ataupun dengan lafaz Nabiullah, selalu mereka mengiringi dengan kalimat salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah berhijrah
dari Mekah menuju Madinah, beliau mengambil dan menghabiskan waktu beliau selama 10 tahun menyeru kepada umat tentang kebaikan-kebaikan. Sehingga dijelaskan di sini, akhadha ala hadha 10 sinin wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil waktu berdakwah di Madinah setelah 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, menyeru kepada tauhid dengan berbagai ancaman, ujian dan cobaan. Beliau pindah ke Madinah, kemudian beliau berada di Madinah selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wafat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika agama ini telah disempurnakan semuanya. Kecuali ketika agama ini sudah disampaikan semuanya dan tidak ada yang tersisa. Dan di antara dalil yang menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah setelah Fathu Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala wal fath, penaklukan kota Mekah, Mekah direbut kembali oleh kaum muslimin. Mekah sudah berada di dalam tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhala-berhala semuanya sudah dihancurkan. Berhala yang dahulu orang-orang musyrikin Quraisy, mereka beriktikaf kepadanya, mereka berdoa kepada Allah melalui perantaranya. Dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan manusia waktu itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama yang mulia ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, para sahabat mereka bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang tafsir ayat ini, tentang tafsir ayat yang barusan kita baca tadi. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, waktu itu ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Agama telah disempurnakan. Mekah sudah ditaklukkan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, ajal beliau telah dekat. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, wa dinuhu baqin. Setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam itu tersisa. Syariat yang ada di dalamnya, akidahnya, amalannya, ibadahnya, muamalahnya, semuanya itu tersisa jemaah yang dimuliakan Allah, sampai datangnya yaumul qiyamah. Wa hadha dinuhu la khaira illa dalla ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha min. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada sebuah kebaikan pun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan. Beliau sudah tunjukkan kepada umat ini kebaikan-kebaikan. Semuanya sudah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersisa jemaah yang dimuliakan Allah. Wala syarra,
Dan tidak ada sebuah kejelekan pun illa hadzara minhu, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan darinya. Apa saja jamaah yang dimuliakan Allah? Kejelekan-kejelekan semuanya sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami' ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tauhid, dan segala sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tertinggi dari urutan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Itulah intisari dari kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jamaah yang dimuliakan Allah, di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa saat sebelum beliau wafat, keadaan beliau yang begitu berat waktu itu jamaah yang dimuliakan Allah, rasa sakit yang sangat luar biasa dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih sempat mendidik umat ini supaya mereka menjaga kemurnian tauhid, dan supaya mereka itu menjauhi diri mereka dari perbuatan kesyirikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada dua makna. Yang menjelaskan adalah Abdullah Umar bin Khattab. Yang pertama adalah membangun bangunan masjid di atas kuburan. Ini pertama. Yang kedua adalah amalan-amalan yang semestinya dilakukan di dalam masjid namun dipindahkan atau dilakukan di tempat tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini maknanya. Coba lihat kasih sayang Nabi SAW kepada kita. Luar biasa. Diingatkan kita tentang pentingnya kemurnian tauhid, tentang bahayanya kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang namanya kesyirikan tersebut, ketika pelakunya itu mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat, ia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ayat ini berbicara tentang orang yang enggak sempat bertaubat dari dosa kesyirikan. Ketika dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat, Allah tidak akan ampuni dosanya. Api neraka yang membakar badannya tidak akan membakar dosa kesyirikannya. Na'udzubillah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa selain kesyirikan liman yasha, untuk siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa selain kesyirikan, ketika seseorang tidak sempat bertaubat darinya, ini adalah tahta masyiatillah. Kalau Allah berkehendak mengazab, Allah akan azab. Kalau Allah berkehendak memberi ampunan, Allah akan beri ampunan. Namun tidak dengan dosa kesyirikan, jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya Nabi mewanti-wantikan. Rasulullah selalu mengingatkan.
Dan ini teguran bagi kita jemaah yang dimuliakan Allah, supaya kita menjaga dan membentengi diri kita dari kesyirikan, dan kita bersemangat untuk selalu menjaga kemurnian tauhid. Karena tidak ada di antara kita yang bisa menjamin kita ini akan selamat dari kesyirikan. Tidak ada yang bisa menjamin kecuali siapa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan kepada kita tidak boleh ada di antara kita ini yang merasa aman dari perbuatan syirik. Bagaimana kita akan merasa aman jemaah yang dimuliakan Allah? Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau memohon kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim dari doa Nabi Ibrahim tersebut, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Khawatir beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabat. Coba lihat, Nabi mengatakan para sahabat, dengan kesolihan sahabat, keilmuan mereka, ketakwaan mereka. Di sebagian ayat Allah puji para sahabat, mereka adalah orang-orang yang beribadah, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Bersamaan dengan itu Nabi SAW khawatir terhadap kesyirikan yang akan menimpa sahabat. Lalu bagaimana lagi dengan kita jemaah yang dimuliakan Allah? Makanya jaga kemurnian tauhid dan hindari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya jemaah yang dimuliakan Allah? Duduk belajar. Pelajari satu persatu. Apa itu tauhid? Apa itu syirik? Yang saya ingin sebutkan dan ingin saya ulang kembali walaupun pernah saya sebutkan di dalam majelis ini. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, at-tauhid secara bahasa artinya adalah ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu, sesuatu perkara tunggal, mengesahkan sesuatu perkara, menunggalkan sesuatu perkara. Nah, ini dinamakan dengan tauhid secara bahasa. Namun yang dimaksud dengan tauhid secara istilah para ulama adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi bil ibadah. Yang dinamakan dengan tauhid itu adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah di dalam ibadah atau di dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan, memberi rizki, memiliki, menghidupkan, mematikan dan mengatur alam semesta ini. Ini merupakan hak khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita murnikan. Ini dinamakan dengan tauhid. Dan inilah dakwah para nabi dan rasul, dan ini pula yang menjadi intisari dari kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini yang benar dari makna la ilaha illallah. Adapun makna la ilaha illallah dengan diartikan tiada Tuhan selain Allah, kita katakan makna itu benar, namun kurang tepat untuk dimaknakan kalimat la ilaha illallah. Yang tepat adalah la ma'buda, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita kaji secara bahasa jamaah yang dimuliakan Allah, la ilaha, ilaha ini adalah berasal dari kalimat alaha ya'lahu ma'luhun. Nah, kalimat alaha ya'lahu ma'luhun ini kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Arab, itu maknanya adalah ma'bud, yang diibadahi. Sehingga kalimat la ilaha artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala.
Ini maknanya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillahi azza wa jalla. Saya sebutkan definisi syirik yang lebih mencakup dan lebih umum dijelaskan oleh para ulama. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah fima huwa min khasaisillah, di dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Apa yang disamakan? Yaitu tentang perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, apa saja kekhususan Allah? Kekhususan Allah itu mencakup perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Sehingga kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, menimpa musibah, madhara dan sebagainya, berarti dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan karena ia telah menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Terkadang kita ataupun kita mendapati sebagian saudara-saudara kita muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, ia masih meyakini bahwa sebuah benda, apakah itu rencong, apakah itu cincin, gelang, memiliki manfaat dan akan menolak madarat terhadap dirinya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini merupakan bentuk dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang melakukannya, meyakininya tanpa dia sadari ini adalah syirik. Makanya saya sebutkan definisi syirik yang lebih umum. Ini kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam permasalahan ibadah. Apapun ibadahnya jemaah yang dimuliakan Allah, ibadah yang nampak maupun ibadah yang tidak nampak, semuanya itu harus dimurnikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada niatan kepada selain Allah sedikit pun. Tidak boleh ada syirik di dalamnya. Tidak boleh ada riya di dalamnya. Karena yang namanya sebuah amalan ketika masuk ke dalamnya kesyirikan, afsadat, maka akan merusak amalan tersebut. Sebagaimana at-taharah, kesucian seseorang ketika masuk ke dalamnya al-hadath, maka akan merusak kesuciannya tersebut. Ini yang kedua dari kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang semisal dan sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah azza wa jalla yang maha mendengar, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat. Baik, ini definisi kesyirikan. Saya ulangi sekali lagi, syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah di dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kekhususan Allah di dalam perbuatan Allah, atau kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ibadah, atau kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa qala rahimahullah, kemudian beliau mengatakan, waftaradallahu ta'atahu ala jami' al-thaqalain al-jinni wal-ins. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jami' al-thaqalain, kepada seluruh al-thaqalain. Siapa al-thaqalain ini? Al-jin wal-ins, jin dan manusia. Semuanya mereka diwajibkan untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada semuanya, kepada manusia secara keseluruhan. Allah azza wa jalla berfirman,
qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian seluruhnya. Ini menunjukkan jemaah yang dimuliakan Allah bahwasanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwajibkan dan ditujukan kepada al-jinni wal ins. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan Imam Ats-Tsaqalain. Dikenal dengan Imam Ats-Tsaqalain. Wa qala wa akmala Allahu bihi ad-din. Wa dalilu qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama yang mulia ini. Agama ini sudah sempurna jemaah yang dimuliakan Allah. Permasalahan akidah telah disempurnakan. Permasalahan ibadah semuanya sudah sempurna. Di dalam masalah muamalah, manhaj, adab wal akhlak semuanya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak perlu jemaah yang dimuliakan Allah ditambah-tambah apalagi dikurang-kurangi. Baik yang ditambah adalah ibadah tertentu ataupun tata cara di dalam ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mau membaca Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kita baca Sahih Al-Imam Muslim dengan syarah penjelasan yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kita akan mendapatkan sebuah kecukupan jemaah yang dimuliakan Allah. Semua yang berkaitan dengan akidah kita ada di situ. Semua yang berkaitan dengan ibadah kita, tata cara ibadah ada di dalamnya. Berkaitan dengan apa saja terdapat di dalamnya. Bahkan berkaitan dengan hukum pidana, hukum perdata, semuanya sudah lengkap jemaah yang dimuliakan Allah. Cuma kita ini aja yang tidak mau belajar. Kita saja yang tidak mau mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya adalah Allah berfirman al-yawma, pada hari ini, itu pada hari Arafah waktu itu. Al-akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kalian agamaku. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Islam ini sudah sempurna jemaah yang dimuliakan Allah. Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah, barang siapa melakukan sesuatu yang baru di dalam Islam. Ingat, di dalam Islam, di dalam syariat Islam, bukan di dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW ketika sebagian sahabat ingin melakukan proses terhadap penanaman terhadap sebuah pohon, tentang cara untuk cangkok, cara untuk supaya tanaman tersebut menjadi lebih baik. Nabi mengatakan kalian itu lebih tahu dengan urusan dunia kalian, namun jangan main-main dengan urusan agama. Agama itu turun dari Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Malik, barang siapa yang memunculkan sesuatu yang baru di dalam Islam ini, dalam bentuk akidahkah itu, amalankah itu, ibadahkah itu, kemudian dia menganggap baik amalan tersebut, kata Imam Malik, sungguh dia telah menuduh Nabi SAW berkhianat terhadap risalah ini. Seakan-akan ada yang disembunyikan oleh Nabi, seakan-akan Nabi sengaja tidak menyampaikan semuanya syariat tersebut. Imam Malik ketika menyebutkan ucapan tersebut, beliau bawa ayat ini. Kata beliau, li'anna Allah yaqul
Dikarenakan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-Imam Malik juga mengatakan, "Fama lam yakun yawma idzin dinan, falaysa al-yawma din." Apa saja yang dikerjakan yang di zaman Nabi SAW itu bukan sebuah syariah, itu bukan sebuah agama, bukan sebuah ibadah, maka hari ini juga tidak dianggap sebagai ibadah, kata beliau. Tegas jamaah yang dimuliakan Allah, karena urusan agama ini adalah urusan tauqifiyah. Apa itu? Harus ada sumbernya dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' wal Qiyas dari para ulama. Datang dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ma taraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'iran yuqallibu janahihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilma." Coba lihat. Kata Nabi, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan seekor burung yang ia membentangkan ataupun mengepakkan sayapnya di langit, kecuali Nabi SAW sudah sebutkan kepada kami ilmunya. Ini urusan yang sepele jamaah yang dimuliakan Allah, disebutkan ilmunya oleh Nabi SAW. Datang dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahih beliau, Kitabut Taharah, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala rajulun minal musyrikin, berkata salah seorang laki-laki musyrik kepada Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyyukum hatta al-khira?" Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian sampai tentang urusan membuang hajat? Sepele tidak jamaah yang dimuliakan Allah? Urusan kecil itu jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam artian urusan kecil kalau kita bandingkan dengan urusan ibadah, urusan aqidah. Qala na'am, berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, iya, laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'ithin aw bawlin aw nastanjiya bi aqalli min 3 ahjar aw an nastanjiya bil yamin aw nastanjiya bi raji'i aw 'idham. Coba lihat, sungguh Nabi kami telah melarang kami, kata Salman Al-Farisi, melarang kami ketika buang hajat menghadap ke arah qiblah. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kita buang air besar maupun buang air kecil. Diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bagian dari adab. Bagian dari adab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja kurang dari 3 batu. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan kotoran ataupun dengan tulang. Jemaah yang dimuliakan Allah, demikian sempurnanya agama Islam ini. Demikian sempurnanya agama Islam ini, sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, tunaikan, lakukan, amalkan yang ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jauhkan diri-diri kita dari sesuatu yang tidak ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita urut amalan yang itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali. Coba sekali kita satu hari saja kita masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hissiyah, secara langsung, namun secara makna. Coba kita masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat
Kalau orang-orang sekarang mereka membuka sejarah-sejarah tentang manusia-manusia yang mereka sibuk dengan kehidupan dunianya. Coba hari ini kita masuk ke dalam rumah Nabi SAW satu hari saja. Kita lihat bagaimana ibadah beliau. Coba lihat bagaimana ibadah Nabi. Semenjak beliau bangun dari tidur. Bangun tidur beliau membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian setelah itu beliau berwudu, menunaikan qiyamul lail, menunaikan salat witir. Ketika beliau ataupun masuk waktu fajar, beliau menunaikan salat sunnatul fajar 2 rakaat. Setelah itu beliau menunaikan salat subuh. Setelah itu beliau menunggu syuruk. Setelah itu salat duha. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Terus menerus jamaah yang dimuliakan Allah. Belum lagi ibadah Nabi SAW yang lainnya, infak, sedekah, silaturrahim, membuka majelis ilmu, memberikan ilmu kepada para sahabat. Luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Coba kita masuk satu hari saja ke dalam rumah Nabi SAW. Kita lihat bagaimana amalan Nabi SAW. Makanya kerjakan apa yang ada, bimbingan dari Nabi SAW. Bagaimana kita tahu cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar? Dengan belajar. Duduk. Saya sudah tua, tidak mungkin lagi belajar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau belajar ketika umur beliau itu di atas 40 tahun. Demikian pula dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang namanya belajar itu tidak ada kata terlambat jemaah yang dimuliakan Allah. Karena setiap yang kita dengar, setiap majelis ilmu yang kita hadiri itu semuanya membuahkan pahala, sehingga tidak ada kata terlambat. Sama halnya misalnya seseorang belajar cara membaca Al-Quranul Karim yang benar. Saya sudah tua, abnai insyaallah anak-anak saya yang belajar Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah, nggak ada kata terlambat. Karena setiap huruf yang kita pelajari, kita baca, itu Allah beri ganjaran satu kebaikan Allah lipat ganda menjadi 10 kebaikan. Sehingga tidak ada kata terlambat. Perbaiki diri kita semuanya, terus kita tingkatkan ibadah dan amalan saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Sampai di sini kajian kita di pagi yang mulia ini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.